Halo Sobat Goes, hari ini sudah memasuki bulan April yang artinya selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran buat seluruh teman-teman yang merayakan. Ya, semoga kita semua aman dan sehat-sehat terus ya dimanapun kita berada. Amin. Jadi gimana nih kabar teman-teman? Pastinya semua baik-baik aja kan? Karena kami pun juga menyampaikan kabar baik nih. Yaitu yang di depan kita sudah berjejer 4 sepeda ini. Ini adalah comeback Element FRC 38. Wow, nih kita udah mendekat. Yang sebelah kiri ini adalah road bike-nya. Ini setelah 5 tahun terakhir di 2020, sekarang baru kembali lagi. 2 warna tersedia, sama untuk bagian sini adalah gravel. Sedia dalam 2 pilihan warna. Ini dia comeback setelah 3 tahun ya, terakhir itu 2022. Dan fun fact, ini edisi sebelumnya yang dipakai Kak Aryami goes ke Mekah. Di video kali ini akan kita bahas langsung keduanya karena mereka ini juga rilisnya bebarengan. Jadi ada 2 pilihan nih. Yang pertama gravel touring. Ya, mau jarak jauh, jarak dekat ini bisa karena rak depan dan rak belakangnya ini bisa di loading banyak barang ya. Serta untuk bannya ini dia pakai 45C, lebih tebal untuk ngelibas track off-road juga nih. Sedangkan kalau teman-teman carinya buat di perkotaan, tentunya bisa pilih yang road bike ini karena dengan bannya yang lebih tipis juga, ini akan lebih speedy alias lebih ngebut. Nah, untuk pilihan warnanya sudah kami rakit nih ke 4 pilihan warna yang tersedia. Mulai dari yang road bike dulu, dia ada warna blue, ini warna biru tua dengan finishing glossy. Sedangkan untuk warna netralnya dia warna hitam nih. Terus kita geser yang gravel, ini yang pertama ada gunmetal grey, ini adalah yang warna Dove sendiri di antara keempat lainnya. Dan yang di belakang ini adalah yang warna turquoise, tapi ini secara real lebih kayak hijau mint. Ya, itu dia untuk warnanya. Sekarang untuk harganya gimana nih Bang? Jadi ini mereka berdua memang ada selisih harga sedikit ya. Tentunya masih sangat terjangkau. Ada pertukaran-pertukaran spek sedikit dan juga pertukaran-pertukaran komponen. Jadi langsung aja seperti apa detail spesifikasi serta perbedaan keduanya langsung kita bahas sekarang juga. Let's go! Untuk material parts-parts yang dipakai sama persis. Di sini kita mulai dulu dari yang road bike-nya. Mulai dari bagian atas, yang mana ini langsung menarik, dia pakai alloy drop bar yang flare out. Yang mana ini bagian bawahnya lebih lebar ke samping ya. Ujung bawah itu di 48 cm. Biasa yang flare out seperti ini itu identiknya di gravel, tapi kali ini udah dipakai di road bike juga. Nah, untuk bagian bar tape-nya standar aja. Dan ini bagian drifternya, dia pakai dari Sensa Ignite. Kali ini tetap dengan new generation-nya. Kalau Sensa, dia klik kecil untuk turunin gigi, lalu klik lebih dalam. Nah, rasanya kayak 2 klik, itu untuk naikin gigi. Jadi ini totalnya 2x9 speed ya. Sedangkan untuk yang gravel itu dia pakai Sensa Reflex. Nah, Reflex itu di 2x8 speed, jadi beda 1 speed aja nih untuk bagian RD-nya. Kita lanjut bagian stemnya. Di sini 8 cm alloy ya. Ini dari Ion. Lalu di bawah ini ada spacernya 2 biji. Untuk head tube-nya ini identik FRC 38 itu panjang ya. Nih hampir setara dengan tangan. Karena memang ini adalah road bike endurance. Lalu di bagian depan ada corak-corak sedikit. Jadi kombinasinya itu biru muda dan biru lebih tua lagi. Ada logo Element juga ya. Kita turun bagian forknya, ini dia bulat ya. Yang mana ini bahannya high ten steel senada dengan warna frame. Ini ada FRC 38, lalu di bawahnya ini ada eyelet-nya juga nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dipasang rak pannier depan ini bisa juga ya. Mau diganti ban lebar ini juga masih memadai banget. Tuh ya, clearance-nya tuh masih aman kiri, kanan, dan atas. Untuk wheelset, keduanya sama-sama memakai velg yang low profile seperti ini. Jadi hanya 2 cm, full hitam dengan ada 2 stiker ya. Lalu ban luar yang dipakai di road bike, dia 700x25C dari Daily Tire. Lanjut lagi ke bagian tengah, ini untuk hubs-nya standar aja, ukurannya di 32 hole. Dan ini sudah quick release. Untuk bentukan frame-nya masih konsisten dari dulu. Jadi FRC 38 setiap keluar selalu seperti ini, mau itu road bike ataupun gravel. Nah, ini dia identik juga. Di bagian seat-nya itu dia lebih pendek ya. Tapi untuk bagian top tube-nya dia cukup nanjak. Jadi insimnya rada tinggi nih. Nah, kita lihat sekarang untuk bentukan dari tiap-tiap lekukannya.
Untuk atas, ini top tube-nya dia agak segitiga. Lalu untuk down tube-nya ini dia lebih kayak oval. Di bagian seat tube dia bulat, lalu di belakang juga bulat. Oke, sekarang kita cek untuk details pada road bike ini. Pertama-tama dari atas dulu nih. Yang mana ini ada RRS Road Racing Series, ada corak warna biru muda juga. Terus lanjut ke bagian down tube, ini dia ada tulisan Element, belakangnya juga ada corak lagi. Nah, ini dia juga udah frame alloy dengan internal cable technology. Ini biar lebih looks-nya rapih ya. Ini ada tulisannya di sini, Inner Cable Technology, lalu High Performance Composite. Di bagian belakang, ini dia nih. Tadi dia lagi-lagi dikasih eyelet juga, jadi mau pannier depan, pannier belakang itu bisa dipasang ya. Ini tinggal corak lagi dan ada tulisan Element. Untuk sadelnya cukup berbeda nih, nanti kita akan cek yang gravel punya juga. Tapi kali ini untuk yang road bike dia standar full warna hitam keluaran dari Element ya. Bagian seat post ini dia steel, lalu untuk seat lampnya dia alloy pakai quick release. Masuk ke bagian drivetrain, kita mulai dari bagian depan. Ini cranksetnya alloy, polosan aja, pakai BB square tapered yang sudah bearing. Terus untuk chainringnya 46T, yang kecil 34T. Terus di sini pedalnya PVC ya, bahannya sudah dapat. Dan tadi untuk group setnya dia pakai dari Sensa Ignite. Jadi double speed di depan, 9 speed di bagian belakang. Ini dia untuk RD-nya ya. Dan bagian sprocketnya di sini dia masih free wheel ya teman-teman. Ukurannya jadi di 13, paling gede itu 32T. Ini dia warna hitam pada road bike-nya. Tentunya ini adalah warna yang netral ya. Jadi kombinasinya itu dia sama warna abu-abu, ada abu-abu muda dan juga abu-abu tua. Nah ini kita sekilas aja ya, karena memang kalau hitam sudah kebayang ya, ini memang nggak pernah salah sih. Nih lanjut langsung ke bagian kalipernya aja nih. Yang mana ini dia dari J-Mota, dan J-Mota memang dikenal dengan pegas yang kuat ya. Jadi baik itu rem depan dan rem belakang itu dia enak banget ya, nggak seret sama sekali. Ini di bagian rotornya dia pakai 160 mm. Setelah road bike, sekarang buat teman-teman yang mau touring jarak jauh pakai yang gravel begini nih. Jadi ini dia kedua warnanya. Dan secara material, secara desain bentukannya itu dia sama ya. Seperti yang road bike tadi yang udah kita bahas. Jadi kita langsung aja terjun ke perbedaan utamanya, yaitu di bagian rak pannier serta bannya. Jadi ini untuk rak pannier depannya, bawaannya dia belum terpasang ya. Tapi untuk merakitnya mudah banget, cuman pakai kunci L sama obeng. Nah ini dia bahannya steel ya. Selain bisa taruh tas di bagian atas, bisa juga gantung-gantung tas di bagian samping sini nih, karena udah ada slot-slotnya. Lalu untuk ban luarnya sendiri, ini dia pakai dari Swallow, ukurannya 700 x 45C, masih sama ya seperti yang sebelumnya, dengan velgnya low profile 2 cm juga nih. Nah sekarang untuk bentukan pada frame-nya masih sama persis ya. Tuh atasnya dia nanjak, terus untuk head tube-nya dia panjang. Jadi kita lihat untuk desainnya, ini gravel dia lebih minimalis ketimbang yang road bike. Kayak misalnya di bagian atas, nih hanya satu corak sini, Element. Dan ini dia full corak-coraknya banyak kan warna hitam ya. Nih, lalu di sini juga di seat tube hanya ada tulisan FRC 38. Lalu di down tube-nya juga ini nggak ada yang elemen besar seperti yang biasanya. Hanya ada di bagian sini nih, FRC 38, dan ini dia blacknya kalau misalnya kena sinar agak rainbow sedikit nih, cakep ya. Untuk bagian bottle cage-nya dikasih 2 slot. Terakhir di bagian forknya masih ada nih logo kucing liar dari sebelumnya, karena ini memang melambangkan si sepeda gravel satu ini ya, yang bisa diajak nge-speed di berbagai medan ya. Mau jalanan bagus bisa, mau jalanan off-road bisa. Kalau yang grey finishingnya Dove, yang turquoise ini finishingnya glossy. Tentunya ini karena warna cerah juga, dan ini masih sama full frame dan fork satu warna ya. Ini adalah warna hijau mint seperti ini nih, hijau pastel ya, dan ini masih unisex warnanya. Nah ini dia juga tetap dengan desain minimalis. Kali ini untuk warna coraknya full warna hitam. Jadi di sini dia hitamnya lebih pekat ya, beda sama yang grey tadi. Terus ini dia untuk jalur kabelnya ya, internal cable routing di sini. Terus di sebelah kiri terakhir nih ya, kalipernya masih sama dari J-Mota, dan ini ada 2 slot ini untuk standar samping.
Kita cek rak pannier belakangnya, dan ini biasa tempat taruh tas utama alias tas paling besar tuh di sini nih. Ya, dan ada juga yang menggantung di sisi kiri dan sisi kanan, itu bisa ya kalau mau muat lebih banyak lagi. Nah, pemasangannya juga mudah banget. Ini pakai kunci Al aja, 1, 2, dan untuk penyambungannya di sini. Ini ada tambahan mur juga ya. Jadi kalau misalnya dalam paketannya kan belum terpasang nih, jadi bebas ya teman-teman kalau mau pasang atau enggak itu suka-suka aja. Satu hal lagi yang menarik dari sepeda ini adalah dari sadelnya. Nih, dia punya lampu. Nah, tapi kita lihat dari atas dulu, yang mana ini untuk bawaan bentukannya dia udah lebar ya, jadi ini udah nyaman. Terus ini bawaan dari elemen sendiri dengan ada bolongan di bagian tengah. Nah, sekarang kita lihat untuk lampu belakangnya. Nih, kita udah copot dari yang warna grey tadi. Jadi di sini ada tombol power off serta untuk USB chargingnya. Kalau misalnya habis baterai tinggal dicopot aja dan dicas ya. Nih, untuk nyalainnya kita tahan lama. Dan ini akan menyala langsung tuh ya. Ini total ada 6 mode dan ada 2 jenis lampu juga nih. Ada warna ungu juga. Jadi bisa kedap-kedip, bisa diem juga. Ini sama persis seperti FRC 50 kemarin. Demikian, itu dia untuk review dan spesifikasi utama dari all new FRC 38 yang comeback di edisi 2025 ini. Ya, setelah 3 dan 5 tahun, akhirnya mereka kembali dengan new look ya, fresh banget nih, dengan spesifikasi yang diperbarui juga. Jadi tentukan pilihanmu ya, sesuaikan dengan kebutuhan pastinya. Kalau misalnya di perkotaan dan cari speed bisa ambil yang road bike ini. Sedangkan kalau misalnya mau touring jarak jauh, mau off-roadan bisa ambil yang gravel 1 ini. Ya, tentukan juga selain kebutuhan ada juga dari segi warna dan desain ya. Yang mana kedua sepeda ini dia punya 2 warna ya, masing-masing tuh ada warna netral dan ada juga warna cerahnya. Jadi versi 38 ini mengisi road bike dan gravel di kalangan entry level. Sehingga spesifikasinya ini masih cocok banget buat pemula dengan harga yang on budget banget. Cuman di kepala 3 jutaan aja. Ya, kita mulai dulu dari road bike-nya, yang mana untuk official release price-nya di angka 3.450.000. Sedangkan untuk yang gravel ini mengingat dengan pertukaran di ban, lalu di rak pannier-nya, serta di saddle LED-nya ini dia selisih 350.000. Ini sedikit di atas, yang mana di angka 3.799.000. Jadi tunggu apa lagi? Nih momen setelah lebaran buat teman-teman yang mau mulai nge-road bike atau nge-gravel, ini adalah pilihan yang tepat ya. Dan dari tadi kita belum bahas soal sizing yang tersedia, yang mana masing-masing sepeda ini punya 3 size ya. Nih, teman-teman bisa pause dan screenshot tabel berikut ini untuk mengetahui rekomendasi tinggi badan dan juga geometrinya. Nah, ini bisa dicatat juga yang mana untuk top tube-nya itu rata-rata mereka sama ya, hanya berbeda di bagian inseam-nya aja. Jadi nanti untuk reach tangannya bisa teman-teman mainin di bagian saddle dan juga stemnya. Dan langsung aja bila teman-teman minat bisa langsung cek link yang sudah ada di deskripsi. Semua sudah ada mulai dari toko marketplace online kami, toko offline kami buka setiap hari ya, jadi bisa dikunjungin untuk cek unitnya. Atau teman-teman mau WA dulu untuk tanya-tanya bisa juga ya. Cukup dulu untuk video kali ini. Gimana pendapat dan masukan teman-teman tentang FRC 38 terbaru? Ya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Jadi terima kasih. Salam gue Ceria hari ini.